teman-teman, terpujilah Tuhan yang memberkati kita hingga hari ini. Betul sekali Kak Evelyn, hanya karena Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Dan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita memujinya. Selamat pagi Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kita bisa dapat beribadah lagi. Berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sungguh senang kita menjadi anak Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati dan tidak sombong. Mari kita menyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sebagai anak Tuhan, marilah kita terus berjalan bersama Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Rizky. Gimana kabarnya adik-adik semua? Kak Rizky harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kiranya beri kami konsentrasi untuk kami boleh menyimak dengan sungguh firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah Raja Uzia yang sombong. Bacaannya diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai 23. Nah adik-adik bisa menyiapkan ya Alkitabnya masing-masing. Nah, untuk mempermudah kalian di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan dari bacaan pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan satu tayangan video berikut ini. Yuk kita saksikan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia yang saat itu memimpin berhasil mengalahkan kerajaan Filistin. Raja Uzia juga berhasil mendirikan kota-kota di wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Aram yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Raja Uzia punya banyak pegawai yang memperhatikan pertaniannya, memperhatikan kebun anggurnya. Banyak petani yang mengelola, menanam, bekerja di kebun anggurnya, dan hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Tuhan juga memberkati para tentara yang pada waktu itu menjadi pasukannya Raja Uzia. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar, menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yehuda dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hanani, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh.
Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, adik-adik, luar biasa ya kalau kita sudah menyaksikan video yang barusan tadi. Raja Uzia ini sebenarnya adalah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan segala yang baik di mata Tuhan. Nah, melihat ketaatan dan juga kesetiaan Raja Uzia, Tuhan pun memilih dia untuk jadi raja bagi bangsa Yehuda di umurnya yang masih 16 tahun. Nah, 16 tahun tuh kira-kira muda apa tua? Ya, muda ya. Kira-kira kok 16 tahun itu berarti usianya sekitar kakak-kakak yang sekarang ini masuk di KPR. Nah, mereka yang mungkin sudah SMA nih, itu yang berumur 16 tahun. Nah, di usia kakak-kakak ini, si Uzia ini sudah bisa dipercaya untuk mengemban jabatan seorang raja. Wah, luar biasa sekali ya. Di dalam masa kepemimpinannya pun, Tuhan selalu menolong dan bergerak di sampingnya. Hingga Raja Uzia ini menjadi raja yang begitu terkenal dengan keberhasilannya. Nah, video yang adik-adik saksikan tadi itu kan menampilkan betapa luar biasanya dan hebatnya Uzia ya. Nah, itu adalah kisah dari ayat yang pertama sampai 15. Tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya di ayat 16 sampai 23? Nah, ternyata adik-adik, Raja Uzia ini kan sudah begitu luar biasanya, hebatnya. Kemudian dia juga mendapat pujian-pujian, begitu kan, atas kepemimpinannya sebagai raja yang luar biasa. Nah, tapi pujian-pujian yang dia dapatkan ini malah menjadikan Raja Uzia menjadi raja yang tinggi hati, menjadi raja yang sombong. Nah, pada saat itulah dia mulai tidak setia kepada Tuhan dan berani untuk membakar wangi-wangian di bait Allah, yang padahal itu adalah tugas dari para imam. Itu bukan tugasnya seorang raja. Jadi sebenarnya raja nggak boleh untuk melakukan itu. Tapi karena dia sudah merasa, wah, aku nih kan yang paling hebat, aku nih kan yang paling berkuasa gitu ya. Jadi dia merasa bisa dan boleh melakukan apa saja. Padahal yang dilakukan kali itu salah adik-adik. Nah, karena hal itu salah, ya akhirnya para imam menegur dia dong ya. Menegur Raja Uzia ini bahwa perbuatannya membakar wangi-wangian di bait Allah itu tidak benar. Itu bukan tugasnya dia. Tapi adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi ketika Raja Uzia ini menerima teguran dari para imam? Raja Uzia bukannya malah, oh iya maaf ya gitu kan ya, saya salah. Enggak, Raja Uzia ini justru malah dia merasa kesel gitu kan. Dia marah, dia merasa kan aku harusnya boleh ngapa-ngapain aja, kok kalian larang-larang sih gitu kan ya. Nah, ketika Raja Uzia ini lagi emosi-emosinya, lagi marah-marahnya kepada para imam, lalu tiba-tiba muncullah penyakit kusta di dahi Raja Uzia. Nah, seperti apa itu kira-kira? Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bersama ya. Di dahinya ada semacam
bercak-bercak putih-putih begitu ya. Nah, adik-adik, kesombongan Raja Uzia ini tentunya membuat Tuhan tidak berkenan kepadanya. Hingga akhirnya Tuhanlah yang memberikan penyakit kusta itu di dahinya. Wah, tentu Raja Uzia yang tadinya merasa begitu hebat begitu ya, begitu menerima banyak pujian-pujian, sekarang dia merasa bagaimana? Wah, tentunya dia merasa malu ya. Aku udah begitu hebatnya, tapi sekarang aku malah terkena penyakit kusta. Munculnya bukan di bagian-bagian badan yang bisa tertutup kain lagi, munculnya itu di dahi. Nah, pasti kelihatan kan adik-adik. Nah, pastilah ini membuat Raja Uzia merasa malu gitu ya, karena dia menderita kusta. Semua orang menjauhi dan mengucilkan dia karena penyakit kustanya. Bahkan Raja Uzia ini saking karena penyakit kusta itu bisa menular begitu ya, antara satu orang dengan yang lainnya, dianggap sebagai penyakit yang merupakan kutukan dari Allah. Maka Raja Uzia ini ketika terkena penyakit kusta itu, dia bahkan sampai harus tinggal di sebuah rumah yang diasingkan. Rumah yang diasingkan itu artinya rumahnya sangat jauh dari rumah-rumah umat Yehuda yang ada di sana. Nah, dia tinggal di rumah yang diasingkan itu sampai kapan tahu adik-adik? Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Wah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita. Karena apa? Karena apapun yang kita miliki, semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Demikian juga yang dimiliki oleh Raja Uzia di masa-masa kejayaannya, begitu kan? Dari dia usia 16 tahun diangkat sebagai raja, kemudian 52 tahun lamanya dia memimpin. Semuanya itu, puji-pujian itu, kekuasaan itu, semuanya itu dari Tuhan. Nah, sayang sekali Raja Uzia yang tadinya taat kepada Tuhan, tapi karena dia mungkin merasa nggak sanggup ya mendapat pujian yang sedemikian banyak, nah itu malah membuat dirinya menjadi sombong. Dia merasa tinggi hati. Dia merasa apa yang dia miliki sekarang ini ya karena usahanya dia, bukan karena Tuhan. Nah, itulah tindakan yang tidak patut untuk kita tiru atau kita contoh ya adik-adik. Maka dari itu kita tidak boleh menjadi tinggi hati atau sombong itu tadi. Nah, kali ini Kak Rizky mau ajak kalian untuk ya sedikit main games nih ya, untuk tebak-tebakan gitu ya. Kak Rizky akan menyampaikan 6 pernyataan. Nah, kalian harus menebak nih, mana pernyataan yang menurut kalian ini tindakan yang sombong, dan mana pernyataan yang menurut kalian ini tindakan yang rendah hati, menggambarkan sikap yang rendah hati. Itu ya, jadi permainannya sombong versus rendah hati. Oke, sudah siap? Nah, pernyataan yang pertama, merasa paling pintar di kelas, sedangkan menganggap yang lainnya itu enggak pintar. Nah, kira-kira sikap yang seperti ini tuh sombong atau rendah hati ya? Nah, saya kasih waktu nih untuk berpikir. Ada seseorang anak yang merasa paling pintar di kelas, sementara dia menganggap teman-teman yang lainnya ini nggak pintar kayak dia. Sombong atau rendah hati? Ya, ini merupakan
merupakan sikap yang sombong adik-adik. Karena dia menganggap bahwa hanya dirinya aja nih yang pintar di kelas, sementara teman-temannya enggak. Padahal kan setiap anak itu, termasuk adik-adik, memiliki kepintarannya, memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri. Kita nggak boleh tuh merasa diri yang paling pintar, sementara yang lainnya nggak pintar. Misalnya adik-adik paling pintar matematika gitu ya. Adik paling pintar matematika, nilainya kalau di kelas dapat 100 terus gitu kan. Terus tapi teman-teman yang lainnya pada nggak bisa. Nah, itu bukan artinya kita berhak untuk menilai teman-teman yang lain ini sama sekali nggak pintar dan kita yang paling pintar. Karena bisa jadi teman-teman yang lainnya mungkin kurang belajar, atau teman-teman yang lainnya punya kepintaran di mata pelajaran yang lain, gitu kan? Misal IPA atau olahraga atau seni dan yang lainnya. Oke, nah itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, mau membantu teman yang kesulitan belajar. Nah, ini harusnya mudah nih. Ini merupakan sikap yang sombong atau rendah hati ya. Gimana? Ya, pasti sudah tentu. Ketika kita mau membantu teman yang kesulitan belajar, itu menandakan diri kita seorang yang rendah hati adik-adik. Nah, nyambung dari pernyataan yang pertama tadi, ketika merasa paling pintar dan mengetahui kalau teman-teman yang lain, kok nilainya ternyata kurang misal dari standar yang diberikan sekolah. Nah, itu adik-adik bisa menawarkan bantuan. Yuk, kita belajar bareng gitu kan ya. Siapa tahu teman-temannya adik-adik juga bisa tambah pintar, bisa mengerjakan soal-soal, tugas-tugas yang ada. Oke, nah sekarang pernyataan yang ketiga. Hanya menceritakan kehebatan diri sendiri pada teman-temannya. Gimana? Ini pernyataan yang menggambarkan sikap yang sombong atau rendah hati? Ya, pernyataan ini menggambarkan sikap yang sombong, dimana kalau seseorang selalu dan hanya menceritakan kehebatan dirinya saja pada orang lain, itu artinya dia menganggap bahwa dirinya sendiri inilah yang paling hebat gitu ya. Belum lagi kalau ini mungkin ditambahin gak mau mendengarkan kehebatan teman yang lainnya. Wah, ini pasti juga menandakan bahwa sikap ini merupakan sikap yang menggambarkan kesombongan, dan itu tidak baik. Kemudian pernyataan yang keempat, mau meminjamkan mainan baru kepada teman. Nah, kalau mau meminjamkan mainan baru kepada teman, kira-kira itu sikap yang menandakan diri adik-adik ini sombong atau rendah hati? Nah, sombong atau rendah hati? Nah, untuk pernyataan yang keempat ini menggambarkan sikap yang rendah hati adik-adik. Sebagaimana yang sudah Kak Rizky sampaikan di awal tadi, bahwa apapun yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan, termasuk misalnya mainan yang adik-adik miliki saat ini gitu ya. Ya, itu dari papa mama, betul, yang membelikan mungkin papa mama gitu ya, atau om tante atau kakek nenek gitu kan, atau bahkan mungkin hadiah gitu kan ya dari orang lain. Nah, tapi itu semua papa mama, kakek nenek, om tante, orang lain, itu semua kan membelikan kalian atau menghadiahkan kalian sebuah mainan pasti karena mereka punya rezeki, ya kan, punya uang untuk membeli itu. Nah, uang itu mereka peroleh dari mana? Dari Tuhan, dengan cara mereka bekerja adik-adik.
Nah, semuanya kembali lagi, yang kita punya adalah dari Tuhan. Maka dari itu kita nggak boleh untuk merasa egois gitu ya. Apa-apa yang kita miliki cuman buat kita aja, nggak mau kita bagikan atau pinjamkan ke teman kita gitu kan. Terus kemudian kita menyombongkan, wih ini aku punya mainan baru gitu ya, kalian nggak punya kan. Nah, tentu bukan sikap yang seperti itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anaknya, tapi sikap yang rendah hati. Salah satu contohnya tadi, mau meminjamkan mainan yang baru kepada temannya. Nah, kemudian pernyataan yang kelima. Ini sih harusnya mudah untuk ditebak ya. Senang mengejek atau menghina teman. Nah, gimana? Senang mengejek atau menghina teman, mengolok-olok temannya ya. Kira-kira itu menandakan sikap yang sombong atau rendah hati? Nah, tentu saja sikap yang kelima ini itu menggambarkan sikap yang sombong, adik-adik. Karena ya setiap kita anak-anak Tuhan itu diciptakan baik, segambar dan serupa dengan Tuhan loh, ya kan? Artinya segambar dan serupa dengan Tuhan itu, kita itu diciptakan menurut karakter atau sifat-sifat yang Allah miliki. Kasih, murah hati, gitu ya, mau memaafkan, dan buah-buah roh yang lainnya. Nah, maka kita sebenarnya nggak boleh tuh menghina sesama kita, teman kita, mengejek mereka. Karena artinya kalau kita menghina teman kita, sekecil apapun itu artinya sama aja kita sedang menghina atau mengejek Tuhan yang menciptakan loh. Nah, jadi ini merupakan sikap yang tidak baik. Oke, sampai pernyataan yang kelima ini udah benar berapa nih? Oke, kita lanjut ya di pernyataan yang terakhir, yang nomor 6. Pernyataannya adalah selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, kira-kira kalau seseorang selalu bersyukur apapun yang dia miliki, itu menandakan diri seseorang ini sombong atau rendah hati. Nah, tentunya sikap yang keenam ini dengan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki itu menandakan sikap yang rendah hati, adik-adik. Kembali lagi seperti apa yang sudah Kak Rizky sampaikan di awal tadi, bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah miliknya siapa? Milik kita sendiri atau miliknya Tuhan? Miliknya Tuhan. Semua yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga ketika kita mempunyai yang kita miliki sekarang, apa aja itu, misalnya orang tua, saudara, ya, terus kita bisa sekolah, kita memiliki kesehatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, punya teman, terus kemudian mainan-mainan mungkin yang dimiliki, dan yang lain sebagainya. Adik-adik bisa sebutkan apa aja kira-kira? Nah, itu semuanya adalah dari Tuhan. Maka sikap yang benar sebagai anak-anak Tuhan adalah bersyukur. Dengan bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki, kita bersyukur bahwa yang kita miliki sekarang ini adalah dari Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, adik-adik. Nah, dari 6 pernyataan tadi, kalian benar berapa? Ada yang benar semuanya? Atau benar 5, 4, 3, 2, 1? Atau masa ada yang gak benar sama sekali? Nah,
Kak Rizky yakin setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini sudah mau mencoba untuk menjawab ya. Itu sudah keren. Nah, semoga dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar jadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong, sebagaimana kisah dari Raja Uzia tadi. Gitu ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Yuk kita bersama-sama berdoa kembali. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kisah Raja Uzia. Ya Bapa, kami sekarang mengerti bahwa sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati, itu adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Itu adalah sikap yang tidak benar. Ampuni kami jikalau kami pernah melakukan hal-hal yang menggambarkan diri kami ini sombong, tinggi hati kepada sesama kami. Mulai hari ini kami mau belajar supaya kami tidak sombong lagi, supaya kami tidak tinggi hati, namun kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang mau bersyukur atas apapun yang kami miliki sampai pada hari ini, yang mau berbagi kepada siapapun dengan apa yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, tolong kiranya Roh yang Kudus boleh menuntun kami agar kehidupan kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat jumpa ya adik-adik. Selamat belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Tuhan telah memberkati kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari bersyukur kepadanya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan agar kami bersyukur dan bersukacita. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan juga menolong setiap orang yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tak ada yang bisa kita lakukan sendiri, Tuhan mampukan kita sehingga kita berhasil. Mari kita nyanyikan semua karena anugerah-Nya. Bukan karena
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah dengan lancar karena Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai sekarang selama kami beribadah ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ya Tuhan. Semoga kami tetap bisa mengingat ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.